Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sahabat Sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah Sahabat Sehat, di era digital seperti sekarang ini kita mendapatkan kemudahan yang begitu banyak. Tetapi tahukah Anda, di balik hiburan dan juga kemudahan ini, media sosial bisa mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita dan juga mental kita terutama. Nah, karenanya Dokter Kito hari ini hadir dengan tema kesehatan mental di era media sosial. Sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber cantik. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Halo. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke sini aman, lancar? Aman, lancar. Aman, lancar. Terima kasih sudah hadir. Nah, Dokter Putri dan juga pemirsa juga sudah bersama dengan kita Dokter Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Cantik sekali. Gimana kabarnya dok? Luar biasa. Secerah hari ini Jul. Secerah hari ini ya. Cerah sekali juga pancarannya hari ini. Semangat hari ini ya dok ya. Semangat selalu. Semangat selalu. Nah dokter, kita ngebahas sesuatu yang setiap hari itu kita lakukan. Betul. Hampir ya setiap orang melakukan aktivitas di media sosial. Mungkin bisa dipaparkan sedikit tentang pembahasan kita hari ini Dokter Putri, silakan. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya kita ngobrol lebih ringan ya dok ya, tentang pengaruh media sosial, pengaruh di mental health ya, atau di kesehatan mental dari media sosial itu sendiri. Kalau kita ngomongin pengaruh atau dampak itu nggak mesti selalu negatif, ada positifnya juga. Nah, tapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang positif juga, itu nanti kita akan bahas di belakang. Baik, karena kalau misalnya mentalnya kena, terus nanti bisa berimbas ke kesehatan fisik juga ya dok ya? Betul sekali. Ya. Baik, nah menarik sekali ya pemirsa, mungkin langsung aja kita simak. Boleh silakan Dokter Putri. Oke, ya. Jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit ya. Pernah nggak sih kita kalau bangun tidur yang kita cari itu biasanya apa? Gawai. Gawai, handphone begitu. Kenapa? Karena kita mau update nih, hari ini ada berita apa nih, kayak gitu kan. Bahkan kadang kita ada pengaturan di handphone kita yang menimbulkan berita, yang memunculkan berita. Jadi kita bangun tidur, ambil HP, udah langsung tahu nih berita hari ini apa. Nah, itu sebenarnya nanti apakah dia masuk ke dalam salah satu gangguan atau salah satu adiksi atau kecanduan atau bukan, nanti kita bahas sih. Baik, baik. Oke, mungkin boleh ditampilin slide-nya. Kalau sekarang tuh lagi hits ya tentang mental health gitu. Iya. Tentang kesehatan mental. Sebenarnya bagus ya, berarti kan mungkin kesadaran atau awareness orang-orang di sekitar kita itu sudah bagus tentang mental health. Kalau dulu kita kayaknya agak tabu ya ngomongin mental health ini, ngomongin kesehatan mental ini kayak kaitannya masih ke yang negatif aja gitu. Nah, nggak mau karena gangguan kesehatan mental itu artinya gila gitu. Enggak sama sekali. Mental health itu ada luas sekali cakupannya. Kesehatan mental itu juga sangat banyak, kalau kita mau bahas tuh sangat luas, dan pengaruhnya juga sangat banyak. Salah satunya pengaruh dari media sosial juga di era yang serba digital seperti sekarang ini. Nah, ini ya. Oke, dulu. Kalau kita ngomongin media sosial ya, media sosial itu apa sih sebenarnya? Jadi media sosial itu platform daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, berinteraksi ya. Yang paling penting kata kuncinya berinteraksi dengan konten. Kontennya bisa bentuk teks, tulisan, gambar, video, audio ya. Dan lain-lain, dan kita berinteraksinya itu dengan pengguna secara global, mau orangnya di Bengkulu, lawan bicaranya di Jakarta, lawan bicaranya di kota mana, di negara mana, kita bisa terhubung lewat media sosial ini ya. Begitu juga dengan berita yang terjadi di
kota Bengkulu di di waktu yang sama itu bisa sampai di tempat yang lain, di kota yang lain. Itu dipersatukan dengan adanya media sosial ini. Jadi kalau misalnya kita dengar seperti itu, mungkin dampaknya lebih ke positif ya. Kenapa? Karena kita lebih berkonten, kemudian berinteraksi begitu, sehingga terhubung satu sama lain. Jadi ini tuh salah satu cara untuk bersosialisasi, berbagi informasi, membangun hubungan online tanpa ada batas ruang dan waktu. Nih ya, ini contoh-contoh media sosial sudah pasti familiar ya Mbak Julia ya, Iya. Lifda ya, pasti punya kayaknya ya. Kayaknya semua Yang Gen Z ada di punya sini. dong. Iya, gitu pasti punya ya. Ada Facebook, Instagram, apa itu? Spotify Spotify ya, YouTube dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, tapi kalau kita baca ini data ya, ini nih sosial media yang paling sering digunakan. Ternyata ada media sosial yang ada gambar dan audionya ya, audio visual, ada YouTube, ada TikTok ya yang sekarang sangat melejit ya. Kalau dulu belum terlalu, terus ada Facebook, Instagram, baru kemudian yang tulisan ya, ada X dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk nih ke kesehatan mental. Jadi ada orang-orang yang menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk refreshing. Jadi misalnya dia sibuk kerja 24 jam tuh kerja terus gitu. Jadi dia menggunakan spare waktunya tuh untuk lihat-lihat scroll gitu kan. Atau lihat inspirasi hari ini mau masak apa ya di tengah-tengah kesibukannya. Nah, itu bisa jadi sebagai media untuk kita refreshing. Nih, berarti itu adalah dampak positifnya ya, kalau kita ngomongin dampak positif. Nah, tapi ternyata selain dampak positif, sudah pasti ada dampak negatif juga. Kenapa? Karena kita sekarang sudah sangat bergantung dengan media sosial ini. Yang kita pegang itu sekarang tinggal satu handphone, semuanya sudah di dalam genggaman kita. Dunia sudah di dalam genggaman kita ya. Nah, apa nih datanya nih? Oh, ternyata kesehatan mental di media sosial, khususnya di Indonesia, berdasarkan penelitian itu bisa menyebabkan ada 19,1% orang mengalami gangguan mental emosional. Kemudian ternyata dari data lagi ada 6,1% mengalami depresi, bahkan dari remaja. Remaja sudah mengalami gangguan mental karena media sosial juga sangat erat dengan remaja ya. Terus 5,5% ini 55,5% remaja dengan gangguan mental. Kalau yang tadi 6,1% itu depresi, sudah ke tahap depresi ya. Dimana kalau sudah masuk ke diagnosis gangguan mental itu sudah membutuhkan pengobatan terapi, baik itu farmakoterapi ataupun non farmakoterapi. Nah, begitu ya. Jadi ternyata selain dampak positif di media sosial ini juga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mentalnya, yaitu mengalami gangguan mental emosional, depresi, dan juga gangguan mental. Gangguan mental yang lainnya bisa anxiety atau panik berlebih ya, atau juga bahkan bisa terjadi penurunan fungsi kognitif. Nanti di belakang kita bahas ya. Izin dok, itu Ya. kalau ngebaca remaja, Julia jadi ingat nih di media sosial ngelihat betapa banyak anak-anak yang bahkan masih di usia sekolah dasar begitu ya, kemudian emosinya tidak beraturan ketika benar. mengalami kekalahan Ya. pada saat bermain game. Ini Betul, termasuk juga ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin saya jelaskan di selanjutnya ya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya kenapa sih kita tuh bisa teradik gitu, adiksi itu kecanduan ya. Iya. Kenapa bisa kita kecanduan? Kenapa? Karena ternyata ada peran neurotransmitter di otak kita. Jadi di otak kita itu ada zat kimia ya yang namanya dopamin. Jadi kalau kita dapat like, dapat subscribe, dapat komen, itu kita senang. Kenapa? Karena ada neurotransmitter yang bermain di situ, namanya dopamin. Nah, semakin sering kita dapat itu, maka kita akan semakin ketagihan dengan hormon dopamin itu, begitu. Jadi kita semakin mencari bagaimana caranya untuk supaya senang. Jadi dopamin itu seperti hormon senang ya, gitu. Jadi kita cari cara bagaimana nih caranya supaya tetap tubuh kita itu mendapatkan dopamin yang tinggi. Nah,
Kenapa ketika misalnya nih kita pada suatu momen kita posting, terus ternyata nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nanti kita akan kecewa. Nah, kenapa itu, Dok? Itu Sedih, paling sering terjadi ya, biasanya pada orang yang bergantung ya, Dok. Betul Ya. Nah, sekali, penasaran tergantung. sekali, pemirsa juga pastinya penasaran, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.